Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Fauzul Ula dengan NIM 202053212 kelas D, Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai perancangan sistem berorientasi objek tentang sistem informasi perpustakaan sekolah. Yang pertama ada paparan sistem, di mana paparan sistem adalah suatu aktivitas yang menggambarkan secara rinci bagaimana sistem akan berjalan. Berikut paparan sistem mengenai sistem informasi perpustakaan secara manual yang saya buat. Yang pertama, di sini siswa datang ke perpustakaan dan membuat kartu anggota perpustakaan dengan mendaftar terlebih dahulu. Kemudian siswa mengisi formulir dengan memasukkan data menggunakan kartu tanda pelajar. Kemudian petugas perpustakaan menginput semua data siswa dan dijadikan arsip, kemudian disimpan. Setelah proses input selesai, kartu anggota perpustakaan diberikan kepada siswa. Siswa menerima kartu anggota perpustakaan. Selanjutnya, formulir yang sudah diisi siswa dijadikan arsip oleh petugas perpustakaan. Petugas perpustakaan membuat laporan penginputan data siswa yang nantinya akan diserahkan kepada kepala perpustakaan. Siswa yang sudah mempunyai kartu anggota perpustakaan diperbolehkan untuk meminjam buku selama masih berstatus siswa. Siswa meminjam buku ke perpustakaan. Selanjutnya, siswa menyerahkan kartu anggota perpustakaan kepada petugas. Yang selanjutnya, siswa memilih buku yang akan dipinjam. Petugas perpustakaan mengisi data peminjaman buku siswa sebagai arsipnya ke dalam sistem. Siswa mengisi tanggal dan nama buku yang dipinjam. Yang selanjutnya, petugas perpustakaan memberi paraf dan memberi syarat agar buku dikembalikan maksimal 7 hari. Petugas menyerahkan kartu anggota perpustakaan kepada siswa. Petugas membuat laporan peminjaman buku siswa untuk diserahkan kepada kepala perpustakaan dan diarsipkan. Siswa mengembalikan buku ke perpustakaan. Siswa menyerahkan kartu anggota perpustakaan ke petugas. Selanjutnya, petugas memeriksa buku yang siswa kembalikan dan mengecek kesesuaian data. Jika siswa mengembalikan buku melewati tanggal yang ditentukan, siswa akan diberi denda. Tetapi, jika dikembalikan sesuai tanggal, tidak diberikan denda dan siswa berhak meminjam buku kembali. Selanjutnya, petugas menginput data pengembalian buku siswa ke dalam sistem dan diarsipkan. Siswa mengisi tanggal pengembalian buku dan nama buku. Petugas memberi paraf dan mengembalikan kartu anggota perpustakaan kepada siswa. Selanjutnya, siswa menerima kartu anggota perpustakaan dan petugas membuat laporan pengembalian buku untuk diserahkan ke kepala perpustakaan, kemudian diarsipkan. Yang selanjutnya ada pengelompokan aktivitas. Di sini pengelompokan aktivitas yang saya buat terdapat pendaftaran kartu anggota perpustakaan, penginputan data, peminjaman buku, pengembalian buku, dan laporan data. Selanjutnya di sini ada pengelompokan aktivitas dari beberapa poin yang sebelumnya saya jelaskan. Yang pertama, pendaftaran kartu anggota, di mana pengelompokan aktivitasnya yang pertama, siswa datang ke perpustakaan dan mendaftar. Kemudian siswa mengisi formulir dengan memasukkan data sesuai kartu tanda pelajar siswa. Kemudian siswa menerima kartu anggota perpustakaan. Yang selanjutnya ada tentang penginputan data, di mana petugas menginput data siswa yang membuat kartu anggota perpustakaan. Yang kedua, petugas menginput data peminjaman buku siswa ke dalam sistem dan dijadikan arsip. Dan petugas menginput data pengembalian buku siswa ke dalam sistem dan dijadikan arsip. Yang selanjutnya, pengelompokan aktivitas peminjaman buku. Siswa meminjam buku ke perpustakaan, siswa menyerahkan kartu anggota perpustakaan, siswa memilih buku yang akan dipinjam, siswa mengisi data peminjaman buku, petugas memberikan paraf dan memberikan syarat, petugas menyerahkan kembali kartu anggota perpustakaan ke siswa. Selanjutnya, pengembalian buku, siswa mengembalikan buku ke perpustakaan. Dengan siswa menyerahkan kartu anggota perpustakaan. Petugas mengecek data dan kesesuaian buku yang dikembalikan siswa. Petugas memberikan denda jika siswa telat mengembalikan, jika tepat waktu maka siswa berhak meminjam kembali buku. Siswa mengisi data pengembalian buku, petugas memberikan paraf, dan petugas menyerahkan kembali kartu anggota perpustakaan ke siswa. Yang terakhir ada laporan data, di mana petugas membuat laporan data siswa yang mendaftar kartu anggota perpustakaan. Petugas membuat laporan peminjaman buku siswa, petugas membuat laporan pengembalian buku siswa, dan semua laporan akan diserahkan kepada kepala perpustakaan. Berikut diagram use case yang sudah saya buat, di mana
Di sini ada proses include dan extend. Include yaitu di mana use case yang dituju harus melewati sebuah proses yang lain. Seperti di sini terdapat 3 aktor, di mana ada siswa, petugas, dan kepala perpustakaan. Siswa melakukan pendaftaran. Nah, petugas menyetujui. Dilakukan extend, di mana extend use case yang dituju berdiri sendiri tanpa harus melewati sebuah proses yang lain. Selanjutnya, siswa melakukan peminjaman buku. Petugas menyetujuinya. Prosesnya ada pengembalian buku, dan keluarannya itu ada buku pinjam. Maksud saya di peminjaman buku, pengeluarannya ada buku pinjam. Kalau di pengembalian buku, ada buku pengembali. Kemudian petugas melakukan penyimpan data, di mana prosesnya ada data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian. Yang semuanya itu akan dibuat laporan data. Selanjutnya, kepala perpustakaan menerima laporan tersebut. Ini merupakan diagram use case secara manual. Yang selanjutnya, diagram business use case. Menurut para pakar ahli, use case diagram ini memaparkan proses kegiatan dan proses bisnis yang dilakukan oleh pengguna atau aktor. Nah, sebelumnya merupakan diagram use case secara manual. Di sini, diagram use case-nya saya hanya menambahkan login dan search book, di mana masing-masingnya merupakan include. Ya, jadi pada diagram use case ini, setiap proses digambarkan ke dalam sebuah use case berbentuk oval dengan relasi yang ada di dalamnya. Relasi ini ovalnya, maksudnya proses use case-nya. Diagram sistem use case adalah menggambarkan sistem yang sudah berkaitan dengan komputerisasi. Sistem use case digunakan untuk memecah atau memilah proses bisnis ke dalam interaksi yang bermakna. Jadi sebelumnya yang diagram use case saya buat, saya jadikan sistem use case-nya didapat hanya ada 2 aktor, siswa dan petugas, di mana siswa dan petugas melakukan pendaftaran, siswa dan petugas juga melakukan login, kemudian siswa melakukan peminjaman yang disetujui petugas, dan siswa juga melakukan pengembalian dan disetujui oleh petugas, dan petugas membuat laporan di akhirnya. Yang terakhir ada skenario use case, di mana skenario use case yang pertama yaitu pendaftaran. Di sini aktor utamanya ada siswa. Sedangkan aktor tambahnya ada petugas, nama use case-nya pendaftaran. Tujuan use case-nya mendaftarkan siswa untuk menjadi anggota. Kondisi awalnya memastikan siswa sudah masuk halaman website, kondisi akhirnya mendapatkan notifikasi bahwa siswa sudah menjadi anggota. Di sini ada alur optimistik, di mana alur optimistik ini alur yang akan dijalankan baik bagi siswa maupun bagi sistem. Kemudian di sini ada alur pesimistik. Alur pesimistik ini adalah alur jika pada alur optimistik terdapat kendala atau misalkan terjadi alur yang tidak diinginkan. Seperti misalkan alur optimistik pendaftaran di sini siswa melakukan input data anggota sesuai dengan identitas siswa yaitu kartu pelajar. Nah, sistemnya menyimpan data anggota baru, kemudian membuat kartu anggota dan siswa berhak menerima kartu anggota kembali. Tetapi jika misalkan sistem terdapat error, maka akan masuk ke dalam alur pesimistik. Alur pesimistiknya di sini ada petugas dan sistem, di mana jika sistem mengalami error, maka data tidak dapat disimpan dalam sistem. Jadi oleh petugas memperbaiki sistem tersebut, dan jika sistemnya sudah benar, maka data berhasil diinput. Yang selanjutnya ada alur skenario use case login, di mana aktor utamanya ini ada siswa dan petugas. Aktor tambahannya tidak ada, nama use case-nya login, tujuannya validasi hak akses sistem, kondisi awalnya memastikan sudah masuk halaman website, dan kondisi akhirnya memunculkan tampilan perpustakaan. Di sini alur optimistiknya ada siswa dan petugas, sama-sama masuk ke form login dan mengisi username dan password. Kemudian sistem memverifikasi dan memvalidasikan username dan passwordnya. Jika data tervalidasi, memunculkan tampilan menu yang ada pada website. Tetapi alur pesimistiknya terdapat ternyata sistem datanya tidak tervalidasi karena terdapat kesalahan pada saat mengisi username dan password. Jadi siswa atau petugas harus mengisi ulang username dan password dengan benar. Yang selanjutnya ada
Aktor utama siswa, aktor tambahannya petugas, nama use case-nya peminjaman, tujuannya melakukan peminjaman buku, kondisi awalnya memastikan sudah meminjam buku, dan kondisi akhirnya mendapatkan buku yang dipinjam, di mana alur optimistiknya terdapat siswa, petugas, dan sistem. Siswa login menggunakan username dan password, kemudian memilih menu daftar buku dan mencari buku yang akan dipinjam. Kemudian sistem akan menampilkan hasil pencarian. Selanjutnya, siswa mendapatkan buku yang dipinjam dan mengkonfirmasi kepada petugas serta mencatat tanggal peminjamannya. Dan petugas menyetujui peminjaman buku dan memberikan paraf. Tetapi di sini ada alur pesimistiknya, yaitu pencarian ternyata tidak ditemukan oleh sistem karena salah memasukkan kata kunci peminjaman bukunya. Jadi siswa harus mencari kembali dengan kata kunci yang tersedia. Selanjutnya ada pengembalian buku. Di sini aktor utamanya siswa, aktor tambahannya petugas, nama use case-nya pengembalian, tujuan use case-nya memproses pengembalian buku, kondisi awalnya memastikan buku dikembalikan, kondisi akhirnya mendapatkan notifikasi bahwa buku telah dikembalikan. Alur optimistiknya ada siswa, petugas, sistem. Sama saja seperti peminjam buku, login menggunakan username dan password, memilih menu daftar buku dan mengembalikan buku sesuai kata kunci, kemudian sistem menampilkan hasil daftar buku yang dikembalikan. Kemudian siswa memasukkan data pengembalian buku dan mencatat tanggal pengembaliannya. Sistem melakukan input pengembalian buku ternyata sudah tercatat. Selanjutnya mengkonfirmasi kepada petugas bahwa buku berhasil dikembalikan dan petugas menyetujui dan memberikan paraf bahwa buku sudah dikembalikan. Tetapi di sini terdapat alur pesimistiknya, di mana petugas tidak menyetujui dan memberikan paraf pengembalian buku dikarenakan siswa telah mengembalikan buku dan dikenakan denda. Kemudian sistem menampilkan denda yang harus dibayar dan siswa melihat denda yang harus dibayar, kemudian membayar denda tersebut sesuai pilihan yang sudah tersedia, dan terakhir, petugas akhirnya menyetujui dan memberikan paraf bahwa buku telah dikembalikan. Yang terakhir ada skenario use case laporan, di mana aktor utamanya ada petugas, aktor tambahannya kepala perpustakaan, nama use case-nya pembuatan laporan, tujuan use case-nya kepala perpustakaan mengetahui aktivitas petugas, kondisi awalnya memastikan sudah menginput laporan, dan kondisi akhirnya menerima laporan. Di mana di sini alur optimistik laporannya ada petugas, kepala perpustakaan, dan sistem. Petugas login menggunakan username dan password, merekap data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian selama 1 bulan. Kemudian sistem data berhasil direkap. Selanjutnya membuat laporan bulanan dan mengkonfirmasi ke kepala perpustakaan. Laporan berhasil dibuat dan akan dikirim ke kepala perpustakaan. Selanjutnya kepala perpustakaan laporan diterima dan diberi tanda tangan. Ternyata terdapat alur pesimistiknya, yaitu sistemnya data tidak berhasil direkap karena terdapat kesalahan pengumpulan pada data anggota. Selanjutnya petugas memperbaiki rekapan data anggota dan akhirnya sistem melakukan laporan terdapat kesalahan sehingga tidak berhasil dibuat dan tidak bisa dikirimkan ke kepala perpustakaan. Jadi setelah memperbaiki rekapan, ternyata laporannya terdapat kesalahan kembali, jadi tidak berhasil dibuat. Akhirnya petugas memperbaiki kesalahan yang ada pada laporan, kemudian diserahkan kepada kepala perpustakaan. Baik, segitu saja yang bisa saya presentasikan menurut pemahaman saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.